Pada video ini Anda akan mendapatkan jawaban kenapa Anda tidak kunjung mencapai goal Anda. Dan mudah-mudahan di video ini Anda juga menemukan bagaimana cara untuk mendapatkan goal Anda dengan lebih cepat dan tepat. So, simak sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ini hidup di era informasi yang membuat kita mudah sekali mendapatkan informasi apapun di gadget kita. Dan semuanya tersedia di internet. Kita tinggal klik tombol tertentu, kita tinggal download aplikasi tertentu, di situ ada petunjuk bagaimana cara mendapatkan mimpi kita. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita tahu caranya, ketika kita mendapatkan informasinya, apakah itu serta-merta merubah kehidupan kita 180 derajat? Ternyata belum tentu. Dan untuk membersihkan waktu, saya akan menjelaskan 3 alasan kenapa goal kita tidak kunjung tercapai. Alasan yang pertama adalah tidak ada reason, tidak ada alasan yang kuat kenapa kita harus mencapai goal itu. Mungkin kita berpikir bahwa goal ini penting. Goal ini penting, wah penting banget, ini keren kalau aku mendapatkannya. Tapi kalau nggak dapat juga nggak apa-apa sih. Kalau nanti-nanti juga nggak apa-apa sih. Masih ada sesuatu yang bisa aku dapetin. Kalau nggak kaya sekarang nggak apa-apa sih. Nanti juga nggak apa-apa, nggak kaya juga nggak apa-apa kok, yang penting aku bisa makan, gitu kan. Kalau aku nggak kurus juga nggak apa-apa kok, misalkan. Aku juga masih fine-fine aja dengan tubuhku. Jadi tidak ada alasan yang kuat yang mendorong Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Lalu yang kedua, kurangnya fokus pada tujuan. Nah, selain kita mendapatkan informasi yang banyak dari internet, dari HP dan laptop kita ya, akan tetapi era informasi ini membuat kita untuk mudah sekali berpindah fokus. Sekarang kita ingin nih, oke, aku ingin menurunkan berat badanku, aku ingin mendapatkan income yang lebih banyak nih. Ada caranya dengan cara mungkin bisnis A begitu. Kita sudah mulai menjalani bisnis itu atau kita sudah melakukan strategi tertentu untuk mencapai goal kita. Lalu kita melihat ada informasi yang lain yang menarik gitu. Kita terfokusnya jadi terpecah. Wah, ini kayaknya lebih menarik nih, cara ini lebih menarik nih. Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan compounding effect gitu. Jadi compounding effect ini adalah ketika kita mulai suatu hal, ya sebenarnya hal itu ada levelnya. Mungkin pada suatu waktu dalam waktu sebulan, misalkan kita ada di level 3. Harusnya kalau kita terus-terusan belajar itu, dalam 3 bulan lagi kita bisa di level 6 atau 7 misalkan. Tapi karena kita berpindah fokus ke hal yang lain, kita memulainya dari level 1 lagi di hal lain itu. Akhirnya kita selalu menjadi pemula di bidang yang baru. Nah, ini yang membuat kita akhirnya tidak kunjung mencapai goal kita karena kita sering berpindah-pindah fokus. Lalu yang ketiga, kita tidak cukup sabar. Nah ya, tidak cukup sabar ini karena kita ingin segera mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita berpikir bahwa sukses itu bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Tapi ternyata ketika kita sudah lebih dari 1 tahun, kok nggak sukses-sukses, kok nggak ada progres yang seperti aku inginkan, akhirnya kita menyerah. Ingin langsing, ya, ingin langsing, oke, dalam 1 bulan aku harus langsing. Padahal untuk menjadi langsing, untuk menjadi turun 10 kilo, mungkin tidak hanya 1 bulan dibutuhkan waktunya, tapi mungkin 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan, tergantung dari metabolisme kita masing-masing dan cara yang kita lakukan. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak cukup sabar. Oke, kita mengarah ke solusinya, kita to the point aja ya, biar kita cepat. Solusinya adalah yang pertama, kalau tadi tidak ada alasan yang kuat, sehingga kita tidak bisa terdorong untuk mencapai tujuan kita, solusinya adalah perkuat alasan Anda. Perkuat alasan kenapa Anda harus achieve goal Anda. Kenapa Anda harus mendapatkan income, misalkan 100 juta dalam 1 bulan. Kenapa Anda harus menguruskan berat badan Anda 10 kilo misalkan. Anda harus perjelas alasannya. Why-nya ini diperkuat. Ya misalkan, oke, aku ingin mendapatkan uang 100 juta karena aku biar ada waktu untuk anak-anakku. Agar aku bisa membeli mobil dan rumah untuk anak-anakku, kalau ada keluargaku datang, aku bisa ngajak jalan-jalan dan sebagainya. Agar aku bisa saving uang dan sebagainya, agar aku nanti ketika aku sakit dan sebagainya, aku bisa mengcover itu. Nah, ketika alasan itu semakin konkret dan semakin kita bisa membayangkan, maka kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi pentingnya ini apa. Dan Anda bisa menanyakan, ketika aku nggak mencapai goal ini, pain-nya apa? Rasa sakitnya apa? Nggak enaknya apa? Nah, manusia itu lebih banyak terdorong sebenarnya oleh pain, oleh rasa sakit. Sehingga memperjelas rasa sakit ini juga penting ya. Misalkan ya, oke, kalau aku nggak mendapatkan bisnisku ini nggak growth dalam 1 bulan, apa kira-kira pain-nya?
Oh, pain-nya mungkin bisa tutup. Kalau tutup gimana ya? Kalau tutup berarti aku nggak mendapat pemasukan dan karyawanku mungkin akan aku rumahkan. Wah, ini rasanya nggak enak sekali. Nggak enaknya gimana rasanya? Nah, rasakan itu. Nah, kalau pain-nya Anda sudah bisa rasakan, Anda tentu saja akan terdorong untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. So, tanyakan, kira-kira apa rasa sakitnya ya ketika goalku ini tidak tercapai. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Anda kurang fokus pada tujuan, maka Anda harus membuat diri Anda lebih fokus lagi. Fokus yang saya maksud ini tidak hanya fokus dalam satu waktu ya, tapi fokus dalam waktu yang panjang sehingga Anda mencapai goal itu. Karena seringkali kita itu kalau ketika tidak fokus ya, kita fokusnya ganti, maka seperti yang kita bilang tadi, yang kita sebutkan tadi, bahwa kita memulai sesuatu yang baru lagi. Oleh karena itu kita perlu untuk memperkuat fokus kita, bahkan kalau bisa kita melakukan hiperfokus. Kita fokus benar-benar di situ. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan. Bagaimana caranya? Jadi Anda mesti menyortir hal-hal yang mengganggu Anda. Misalkan ketika Anda sering membuka Facebook misalkan, Anda sering membuka Instagram. Ketika Anda membuka rencananya cuma 5 menit, tapi ternyata bisa 1 jam di situ. Nah, kemungkinan itu yang bisa menghambat Anda dalam mendekati goal. Oh, ternyata yang membuat Anda tidak fokus adalah Anda bekerja di lingkungan yang berisik misalkan. Berarti di situ Anda harus mengkondisikan lingkungan kerja Anda tidak berisik lagi. Hiperfokus ini penting. Cara-cara lain mungkin Anda bisa menempelkan goal Anda di tembok, menempelkan mimpi Anda yang berbentuknya itu spesifik di kamar Anda, dan seterusnya. Anda bisa kasihkan wallpaper di HP Anda tentang goal Anda, mungkin di Google Calendar itu ada pengingatnya untuk apa yang Anda lakukan. Cara-cara seperti itu akan membantu Anda untuk lebih fokus. Jadi fokus ini penting. Lalu yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar. Sabar ini artinya kita tetap melakukan ya meskipun goalnya masih belum sampai. Menurunkan ekspektasi ini menjadi penting. Kalau kita itu ekspektasinya, wah dalam 3 bulan aku sudah mendapatkan goalku yaitu pendapatan 100 juta per bulan. Maka ketika Anda hanya mendapatkan 5 juta per bulan, Anda stres. Karena apa? Goal Anda 100 juta. Padahal sebelumnya nih, sebelum Anda mulai, penghasilan Anda 0. Kalau penghasilannya menjadi 5 juta itu kan sudah sangat baik ya. Tapi karena kita itu ekspektasinya adalah 100 juta dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan, kita akan stres. Ya, bagaimana caranya? Logis lah. Logis lah. Kalau misalkan Anda menentukan 100 juta, oke, nggak apa-apa dalam 5 tahun. Ya nggak apa-apa. Itu akan membuat Anda menjadi lebih rileks dan Anda bisa buat peningkatan dari penghasilan Anda itu lebih masuk akal. Misalkan dalam 3 bulan dari 5 juta menjadi 10 juta. Ini ngejarnya akan lebih mudah karena meningkatnya sedikit-sedikit begitu. Dan effort yang kita lakukan juga akan lebih ringan tapi konsisten ya. Yang menjadikan kita itu menyerah adalah ketika kita tidak melihat hasilnya saat ini gitu loh. Kita tidak melihat hasilnya saat ini padahal ekspektasi kita besar. Sabar ini tidak hanya kita menahan saja tapi juga perlu strategi. Jadi menurunkan ekspektasi kita, menyesuaikan dengan timeline-nya, menyesuaikan dengan waktunya dan juga kondisi real dari apa yang sedang kita lakukan ini penting. Banyak nih orang-orang yang mimpinya terlalu tinggi tapi sebenarnya tidak melakukan. Itu namanya kita bermimpi saja tanpa kita mengkritisi. Bukan pada nyata atau enggak nyatanya mimpi kita, tapi bagaimana cara melakukan usaha-usaha untuk mendekatkan atau mewujudkan mimpi yang kita lakukan. Dan yang lebih penting lagi adalah berkomitmen untuk mencapai mimpi itu. So, itu tips dari saya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat bagi pencapaian goal Anda. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Dan mudah-mudahan teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda rasakan. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan kalau Anda punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Dan jangan lupa dong, di like video ini supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi di masa mendatang.